Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Mana. Ini ada kiriman Poco X3 Pro dengan keadaan mati total. Ini kiriman dari Balikpapan. Namanya Rio. Jadi keterangannya ini saya bacakan. HP ini tiba-tiba mati. Sudah pernah dibawa ke servis, infonya penyakitnya perlu direbal CPU dan RAM. Jadi di sini tadi sudah saya konekkan ke laptop, dia terbaca Qualcomm, lalu di power supply ampernya gantung. Jadi untuk penyakit S3 Pro ini memang kebanyakan bermasalah di RAM sama CPU-nya. Jadi di sini saya coba ACP dulu. Pertama saya lepas dulu isolasi anti panas ini. Jadi di sini saya coba memotong anti panas ini supaya tidak terlepas untuk bagian UPS-nya. Di sini saya bersihkan dulu sebelum saya angkat. Jadi saya blower dengan suhu 250 dan saya bersihkan dulu lem-lem yang di pinggir IC CPU ini. Pokoknya kita bersihkan sekelilingnya. Dan sebelah sini saya bersihkan juga. Intinya keseluruhan dibersihkan sekelilingnya. Dan membersihkan ini harus hati-hati karena bisa juga membersihkan ini bisa putus jalur menggunakan alat yang kita punya. Dan itu sudah cukup. Di sini setelah saya bersihkan, saya lanjut memblowernya lagi. Saya tambahkan plug. Itu sudah saya tambahkan plug, lalu saya lanjut memblowernya. Di sini belum ada penampakan kalau bakal terangkat. Dia masih kokoh. Nah, itu sudah bisa terangkat. Kalau sudah bisa diselipkan, langsung kita selipkan aja kawan. Mengurangi tingkat kerusakan. Nah, itu sudah terangkat. Jadi seperti itu penampakannya. Di sini saya sisihkan dulu. Lalu saya lanjut memblowernya lagi. Akan tetapi di sini saya coba bersihkan sebentar itu. Di sini saya bersihkan dulu apakah ini jalurnya tadi atau bukan. Oh, memang sisa timah itu tadi kawan, nggak apa. Di sini saya lanjut memblowernya lagi.
Jadi cari tempat posisi yang enak proses pencongkelannya. Cukup kuat ini kawan. Lalu saya tambahkan plug. Supaya tidak overhead. Itu sudah bisa saya menyelipkan alat congkel saya. Ya betul. Di sini kita harus kita congkel. Dia masih kokoh kawan. Saya ulangi lagi. Itu sudah ada pengangkatan. Jadi nggak bisa tergesa-gesa dia ini kawan, karena bisa mengakibatkan banyak putus jalur. Itu penampakannya setelah saya angkat. Lalu kita lanjut membersihkan sisa-sisa kakinya. Ini timahnya masih banyak tersisa dan lemnya. Di sini saya perbesar. Lalu saya putar lagi. Di sini saya bersihkan dulu menggunakan thinner. Nampaknya nggak ada yang jalur yang terangkat. Semuanya masih bagus. Di sini saya tambahkan lagi plug. Lalu saya bersihkan menggunakan solder wick. Ini kurang sehat badan saya kawan. Apa udah nggak hidup.
Jadi kita bersihkan semua kawan, sisa-sisa lem dan timahnya. Tapi membersihkannya jangan ditekan terlalu kuat. Jadi gunakan perasaan menekankan solder wick ini. Jadi kalau dia sudah ada timahnya sudah ngumpul di solder wick, kita bersihkan lagi solder wicknya dan lanjut membersihkannya lagi dan potong lagi solder wicknya apabila sudah banyak yang menempel. Jadi berulang-ulang, dia nanti bakal bersih untuk sisa-sisa lem dan timah. Kurang lebih begitu penampakannya. Tapi ini belum selesai, kita bersihkan lagi sisa lemnya. Di sini saya blower lagi menggunakan panas 250 dan pisau IC seperti ini. Jadi di sini saya bersihkan. Begitu cukup ya kawan. Jadi yang masih menempel bisa terlepas dia nanti. Dan menekankan ini nggak usah kuat-kuat. Seadanya aja kita menekannya. Ini saya putar. Nampak enggak kawan? Dan saya bersihkan lagi bagian ini. Jadi kalau timahnya masih terlampau tinggi, kita solder wick lagi nanti kawan. Jadi saya bersihkan dulu di pinggirnya. Lalu saya tambahkan lagi plug. Dan di sini saya potong lagi solder wick saya. Dan di sini saya lanjut membersihkannya lagi. Seperti itu. Dan usahakan supaya tidak terlepas jalur yang di PCB, solderannya harus panas. Itu tujuannya supaya timahnya cepat nempel ke solder wick. Lalu di sini saya kikis saja seperti ini. Itu bisa terlepas dia. Jadi di sini ada satu lagi yang masih membandel. Kita kikis juga. Supaya enak, tambahkan plug supaya dia tidak kering. Lalu kita solder karena cukup bandel dia kawan. Apabila memang betul bandel, seperti itu, saya tambahkan lagi blower. Jadi sekalian di blower sama solderan kita
karena nggak mampu mata solderan saya. Itu sudah 400 saya setel. Dan dia sudah terlepas. Itu sudah cukup kawan. Apabila kurang bersih, diulangi lagi seperti tadi. Jadi penampakannya seperti itu. Kebetulan di sini ada penampakan kapasitor yang copot, nanti saya pasang kembali. Nah, ini kawan penampakannya. Ini ada kapasitor yang copot, tapi nggak jadi masalah, nanti kita pasangkan kembali. Ini saya potong dulu. Lalu ini penampakan setelah saya bersihkan untuk kaki-kakinya tadi. Dan ini untuk CPU-nya. Dan sudah saya cetak ulang juga untuk kaki-kakinya. Lalu di sini saya rebahkan. Dan kapasitor yang terlepas tadi sudah saya pasangkan juga. Di sini saya coba presisikan dulu. Ini saya perbesar. Maaf kawan, saya mau lihat, jadi mikroskop saya tidak menangkap untuk keseluruhannya karena saya perbesar untuk itu penampakannya kawan. Jadi setelah saya coba presisikan, saya akan lanjut memblowernya. Di sini saya panaskan suhu blower saya dengan panas 360 dan angin di 1,5. Di sini saya blower jarak jauh dulu. Dan itu sudah saya blower. Lalu di sini saya lanjut menambahkan plug. Jadi saya tambahkan plug untuk di pinggir-pinggirnya. Dan di sini saya lanjut memblowernya lagi. Di sini saya dekatkan dalam proses pemblowerannya, jadi supaya panasnya terfokus. Itu sudah mantap itu kawan. Sekarang kita hentikan dalam pemblowerannya. Lalu kita pasangkan untuk RAM-nya. Akan tetapi ini tadi sudah saya cek menggunakan kabel data yang terhubung ke laptop. Dia sudah terbaca untuk CPU-nya. Jadi kawan-kawan yang masih belajar ACP, sebelum kita lanjut memasangkan RAM-nya, kondisi CPU-nya terpasang, kita pasangkan dulu atau hubungkan dulu ke laptop. Jika terbaca port COM-nya, maka ini pemasangan CPU-nya sudah berhasil. Lalu di sini
Kita lanjut lagi dengan memasang IC RAM-nya, jangan sampai terbalik. Seperti itu. Jadi titiknya ada di sebelah atas bagian kanan. Lalu di sini kita bantu dengan jari kita untuk mempresisikannya. Jika sudah dirasa cukup presisi, lanjut kita memblowernya lagi, masih menggunakan panas 350 hingga 360, angin di 1,5. Kita tunggu hingga sudah menggapai panas yang kita inginkan, baru kita blower. Dan tentunya blower dulu dengan jarak jauh supaya IC RAM-nya tidak terhembus. Terkadang terpelanting dia kawan, karena anginnya saya pakai di 1,5. Apabila sudah kita blower, kita angkat dulu blowernya, lalu kita tambahkan plug. Jadi di sini saya tambahkan plug di bagian atasnya. Jadi di sini nggak usah digoyang-goyang, nggak jadi masalah ya kawan. Kita putar-putar aja seperti itu. Dia mempresisikan tempatnya. Mudah-mudahan tadi terlihat di kamera. Jadi itu sudah tepat pemasangannya kawan. Di sini saya diamkan dulu hingga dingin. Lalu di sini setelah kita dinginkan, kita bersihkan lagi menggunakan thinner. Di sini saya kuas menggunakan thinner. Untuk membersihkan sisa-sisa plug supaya tidak nampak becek. Dan itu sudah saya bersihkan. Lalu kita lanjut untuk mengetesnya. Mudah-mudahan HP ini bisa menyala. Di sini saya pasangkan semua untuk fleksibel LCD dan fleksibel casnya. Dan tentunya harus berbunyi klik. Jadi kalau sudah dirasa ada bunyi klik, itu pemasangan fleksibel sudah sempurna. Saya ambilkan kabel casan, jadi saya coba. Ini belum saya tekan tombol on off, mudah-mudahan ada daya baterainya. Alhamdulillah kawan, itu sudah ada penampakan. Akan tetapi baterainya kosong. Ya betul, kosong untuk daya baterainya. Dia masih kedip-kedip untuk logo petirnya. Jadi di sini kita tunggu dulu kawan sebentar, karena baterainya kosong. Itu ada tulisan pokok tadi kawan. Ini saya coba aja tekan tombol on off, mudah-mudahan dia bisa menyala. Itu sudah saya tekan.
Mudah-mudahan dia bisa sampai masuk ke menu. Jadi di sini saya pegang hingga HP Poco ini sampai ke menu. Itu masih proses loading. Alhamdulillah kawan, itu petanda dia mau masuk ke menu itu. Jadi HP ini nampaknya sudah mantap. Benar saja kawan, itu penampakan dia sudah sampai ke menu. Dan untuk daya baterainya masih 1%. Jadi HP ini untuk daya pengecasan saya rasa aman. Itu masih membaca. Itu kawan. Jadi HP ini sudah masuk lagi ke menu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rio Balikpapan. Ya, Pak Rio Balikpapan telah mempercayai untuk menyervis kepada saya, dan saya ucapkan terima kasih. Dan yang masih menyimak video saya ini hingga saat detik terakhir ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan tentunya selalu support channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Bagikan ke teman-teman Anda. Oke kawan, mantap, terima kasih. Jos.